Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat JIH semuanya dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Dr. Ina Agustin. Tentunya siang hari ini saya akan ditemani oleh Dr. Lucy Endang Safitri, spesialis anak. Kali ini kita akan berdiskusi ya, tema head talk kita adalah tentang Smart Holiday for Kids, bekal kesehatan dari dokter anak. Nah, kita sapa dulu ya. Selamat siang, dokter. Siang. Sehat, dok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter Ina wabarakatuh. bagaimana? Alhamdulillah, dokter sehat. Semoga juga kondisi sahabat JIH dimanapun berada juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke, dokter, sebelum kita mulai, izinkan ini saya mengumumkan ya, penghargaan untuk Rumah Sakit JIH Solo baru saja mendapatkan penghargaan kampanye Stroke Emergency kategori Emotional Social Media Content Heroes oleh Marketers Digital Marketing Heroes 2025. Ya, applause-nya dulu ya buat JIH Solo ya, dokter ya. Terima kasih juga untuk kepercayaannya sahabat JIH. Semua ini kita dapatkan berkat dukungan dan support tentunya dari sahabat JIH Solo semuanya. Gitu, dokter, ini langsung saja ya dokter ya. Kali ini dok, kita kan sudah akan memasuki ya dokter ya musim liburan anak sekolah ya. nih dokter ya. Sudah akhir tahun. Iya betul, tentunya orang tua nih sudah mulai ini ya dokter ya, mempersiapkan nih planning liburannya mau kemana. Mungkin sudah sudah di planningnya sudah lama sudah tahun lalu kadang-kadang ya. Iya betul, dan ini kita juga mau long weekend ya dokter ya, menghadapi long weekend dan ya very long gitu. Jadi pasti mom and dads ya, ayah bunda semuanya pasti sudah mempersiapkan gitu nanti planning untuk rencana liburan bersama keluarga ya, menyambut tahun baru 2026 itu pasti sudah dipersiapkan. Dan tentunya kesehatan itu menjadi prioritas utama ya dokter ya, dalam mempersiapkan liburan untuk keluarga tercinta. Nah dokter, kita diskusi terkait dengan persiapan versi dokter spesialis anak nih dok ya. Jadi sebenarnya apa sih dok yang perlu dipersiapkan oleh orang tua ketika mau membawa keluarga kecilnya atau keluarga besarnya, di mana ada mungkin anak berbagai usia ya dok, dari yang masih bayi mungkin sampai yang mungkin anaknya sudah lagi aktif-aktifnya gitu. Itu apa saja yang perlu dipersiapkan dari bekal kesehatannya sendiri dok? Iya. Jadi sebenarnya berlibur itu bermacam-macam ya di masyarakat kita. Mungkin kita tidak hanya terpaku pada berlibur keluar rumah atau keluar kota atau keluar negeri misalnya, ya kita juga harus membahas berlibur di rumah. Di rumah saja ya betul. Kenapa? Karena berlibur itu ada ibu bapaknya juga ikut berlibur ya biasanya ya. Pada saat ibu bapak yang bekerja itu kan jarang-jarang nih ketemu putranya di rumah. Kurang intens juga ya dokter mungkin dari pagi sampai malam, pagi lagi hanya ketemunya di malam hari saja. Nah, kesempatan berlibur ini bisa dipakai untuk kesempatan di rumah bersama dengan keluarga kecil atau keluarga besarnya untuk memantau anak-anak mulai dari pertumbuhannya, perkembangan kegiatannya di rumah. Nah, hati-hati nih kalau yang di rumah. Mumpung ada mama papa, mumpung bapak ibu ada di rumah, yuk kita terus jajan ke sana. Nah itu juga hati-hati. Walaupun di rumah juga tetap harus dipersiapkan untuk itu, apa kegiatan yang aman untuk anak-anak ya. Kemudian untuk mengisi liburan di rumah bagaimana, supaya misalnya di rumah tapi nonton TV aja atau main gadget. Jadi lama ya dok. Itu juga jadi satu perhatian untuk kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan nih bagaimana anak-anak di rumah kita pasnya kemana-mana tapi mereka tidak habis waktu untuk gadget dan screen time-nya. Itu satu. Yang kedua misalnya sahabat-sahabat saya juga mau berlibur keluar kota, maka memang harus dipersiapkan ya, mulai dari transportasinya yang aman, kemudian biasanya yang paling rawan itu justru
makanan minumannya. Karena pasti di luar rumah pasti kita akan mendapatkan makanan dari produk dari luar rumah. Atau yang instan ya dokter. Mungkin instan, mungkin ya dibuat juga, tetapi pasti bukan dari rumah ya. Apalagi kalau itu hanya bepergian dalam beberapa jam, pagi sampai sore, mungkin bisa bawa dari rumah. Tapi kalau sudah berhari-hari, bahkan seminggu, bahkan lebih, nah itu memerlukan perhatian khusus. Untuk itu bagaimana caranya kita mendapatkan makanan yang aman ya, aman. Karena begitu makanan aman, insya Allah nanti perjalanan liburannya juga ya 80-90% terjaga kenyamanannya. Karena biasanya dengan makanan yang aman itu tadi, maka kesehatan seluruh keluarga, tidak hanya anak-anak saja akan terjamin dengan baik. Oke dokter. Nah dok, ini yang menarik lagi adalah terkait dengan bekal makanan yang sehat ya untuk liburan gitu. Jadi memang benar sekali kalau mungkin liburannya hanya sebentar, cuma beberapa jam keluar rumah aja masih bisa gitu ya dok ya, dipersiapkan dari rumah. Nah ini kalau misal ternyata nih sudah di planning nih keluarga mau berlibur dalam beberapa hari dokter ke depan, keluar kota atau mungkin bahkan ke luar negeri ya dokter ya. Nah itu kira-kira bagaimana sih dok dari versi dokter anak tuh pemilihan makanan yang aman gitu, aman dan sehat gitu untuk keluarga maupun untuk anak-anak itu sendiri. Pada dasarnya mungkin kita tidak gampang ya mencari makanan yang ideal seperti di rumah kalau itu berada di luar rumah ya. Jadi misalnya pun kita terpaksa ya, kita pakai prioritas. Prioritas yang pertama kalau bisa adalah makanan yang dimasak mendadak. Dimasak. Jadi dimasak satu-satu sehingga kita bisa request kepada pemasaknya, mungkin kita tidak pakai penyedap rasa atau yang berlebihan atau tidak usah memakai bahan-bahan yang anak-anak tidak bisa, kan ada beberapa anak yang misalnya dia alergi udang, kita misalnya itu capcay misalnya, kita bisa bilang sama kokinya tidak pakai udang misalnya seperti itu. Jadi makanan-makanan yang seperti itu mungkin lebih aman, yang paling aman lah yang bisa kita dapatkan. Misalnya pun makanan yang sudah jadi, ya saya yakin Bapak Ibu, Mama Papanya akan sudah tahu nih kira-kira ini makanan banyak bahan tambahannya enggak, bahan yang berbahaya tidak gitu. Jadi ambil prioritas. Kalau di situ terdapat beberapa macam makanan yang bisa kita santap, mungkin yang paling aman yang dipilih. Ya, yang paling aman yang dipilih. Real food ya terus. Real food ya, sebaiknya begitu. Jadi kita mengurangi risiko untuk kejadian sakit yang bisa dicegah. Ya kan, kalau misalnya makan kan kalau kita nggak beli, kita nggak makan, tidak masuk ke dalam tubuh kita, itu akan bisa dikendalikan oleh kita. Dicegah ya, ya betul. Hati-hati. Kadang-kadang kita memberikan kelonggaran ya karena liburan oh ini kita keluar kota nih, bekalnya semua makanan kemasan ya, ternyata yang biasanya makan makanan kemasan itu sehari bisa di rumah hanya seminggu sekali atau 2 kali, begitu kita punya bekal sekarung misalnya dikonsumsi secara berlebihan justru ya, karena masih ada boleh itu nanti akan yang paling sering mengganggu kesehatan ya, tidak hanya anak-anak saja tapi yang dewasa juga. Iya. Oke dokter, tadi terkait dengan sakit ya dokter, penyakit yang mungkin berpotensi atau resiko gitu terjadi selama liburan ini gitu ya dokter ya. Itu perjalanan selama perjalanan ini apa saja sih dok yang perlu diwaspadai nih sama orang tua gitu, biar mencegah sakit-sakit ini tidak terjadi gitu selama liburan sedang berlangsung. Mungkin kebetulan saya tidak lihat ranking penyakitnya, tapi kita dilihat dari
praktis aja ya, yang sering ketemu. Sering ketemu. Ya. Yang paling sering itu batuk pilek ya, batuk pilek, infeksi saluran nafas. Kenapa? Bertemu dengan orang banyak. Kemudian di tempat yang tertutup, misalnya kita di pesawat, kita di kendaraan yang tertutup seperti ya kendaraan umum kayak di kereta yang ber-AC tertutup, kemudian mungkin kita main di mall, mungkin ya di kamar hotel bersama dengan beberapa orang yang mungkin ada yang sakit, nah kan kita di tempat yang tertutup. Itu biasanya yang dari airborne gitu ya, airborne atau droplet, ya dari saluran nafas. Kemudian diare, ya ini maka juga kita sering ya dokter ya. Kita punya diare itu ada yang disebut traveler's diary, ya diary. Jadi memang sering diare yang sering terjadi pada para musafir ya. Perjalanan yang sedang perjalanan gitu. Ya karena itu tadi makan di luar, lupa cuci tangan atau tidak ada tempat pencuci tangan. Ya alhamdulillah sekarang berkat COVID ya, berkat COVID cukup membantu, ya, cukup membantu kebiasaan mendidik kita kembali, mengingat ternyata kepentingan cuci tangan, membawa hand sanitizer, kemudian pakai masker itu adalah pendidikan dari kita menghadapi COVID kemarin ya, di mana ada musibah di situ juga ada manfaat yang kita dapatkan. Itu kemudian mungkin kecelakaan ya, kecelakaan ya juga beberapa itu kita dapatkan. Jadi mungkin yang paling sering itulah yang ditemukan yang paling sering ditemukan dengan berangkat sehat gitu ya, kemudian waktu pulang sakit itu seperti itu. Nanti juga mungkin kalau untuk anggota keluarga yang memang sudah punya sakit tertentu, riwayat ya itu juga harus benar-benar dijaga supaya kepatuhan minum obat. Betul, misalnya harus minum obat, misalnya harus melakukan apa yang harus dilakukan di setiap harinya, biasanya dilakukan, harus juga jangan lupa dilakukan. Pun dengan anak yang memang ada beberapa anak ya dokter ya yang memang harus minum obat rutin gitu, mungkin ada sakit tertentu yang diwajibkan minum rutin kita, gitu. Epilepsi misalnya pada bayi anak-anak dengan epilepsi jangan lupa membawa obatnya. Atau anak-anak asma, diabetes, anak-anak asma itu menempel ya, menempel pada anak itu sudah. Jadi liburan tidak memberikan kelonggaran ya, juga ya, untuk harus patuh dan tertib ya dokter. Justru mungkin lebih ketat kita menjaga kebersihan, menjaga makan itu lebih ketat pada saat kita liburan. Kalau kita ingin liburan kita tetap aman dan nyaman. Iya. Oke dokter, terkait dengan tadi kan memang sudah banyak ya dok sakit-sakit yang sering terjadi dan dokter anak temuin nih di ketika melakukan pelayanan gitu. Untuk mencegah sendiri dok, kadang kan ayah bunda nih, wah ini prepare dulu nih harus bawa obat A, B, C, D gitu. Nanti P3K ya, P3K ya. Setidaknya nanti ketika ini nggak langsung bingung cari ini mana nih vaskes terdekatnya kayak gitu. Apa saja nih dok yang perlu minimal disiapkan gitu? Baik, ya itu pertanyaan bagus ya. Jadi kita kalau untuk P3K sama sebenarnya dengan P3K di rumah ya. Ada misalnya anak-anak tadi yang anak-anak yang memang punya kewajiban minum obat yang sudah baku, sudah rutin diberikan, dibawa semua. Ya, dibawa semua. Pun kalau misalnya ada sakit-sakit tertentu yang memerlukan penanganan khusus, mungkin sebelum kita melakukan perjalanan mungkin sudah mulai membuat list. Kita melewati daerah mana, di situ kita misalnya memerlukan bantuan harus ke rumah sakit mana, sudah di situ ada dokter apa dan sebagainya, sudah di list dulu. Dipersiapkan ya dokter ya? Sudah di list dulu. Kayak misalnya ada kemarin misalnya ada pasien kebetulan dia dari Amerika ya, dari Amerika dengan kelainan darah yang gampang membeku pada saat dingin, itu
dia sudah cari dulu di Indonesia, mencari rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk menangani sakit tersebut, misalnya ada sesuatu, sampai ke dokternya siapa. Jadi begitu dia, ya alhamdulillah nggak ada apa-apa ya, karena penyakit itu akan terjadi pada saat udara dingin. Nah di sini dinginnya kan nggak kayak di sana ya. Jadi aman sebenarnya dia di tropis, ya di tropis dia aman. Tapi itu yang disiapkan, dia cari dokternya, cari rumah sakitnya. Nah itu salah satu contohnya. Ya kalau obat-obatan mungkin yang biasa di rumah disiapkan dibawa saja. Terutama apa ya, obat panas mungkin ya, yang obat panas. Gejala paling common, paling sering, dan kita jangan lupa bawa termometer. Oh ya, untuk ini ya untuk dokter mengukur ya kapan saja bisa dilakukan. Oralit jangan lupa. Nah, ternyata penting juga ya, nih sahabat betul. Iya. Oralit yang mungkin sudah dilupakan ya dokter ya saat ini ya. Kita mau masak sup di situ nggak bisa ya, jadi kita perlu membawa oralit yang paling gampang, yang sachet itu ya, yang tinggal dikasih air 200 cc, kemudian bisa diminum selama 24 jam. Itu kemudian mungkin minta ke dokter misalnya untuk obat muntah ya, paling tidak perjalanan itu saja. Saya kira obat itu saja sudah cukup lah sebelum kita mendapatkan, kalau memang keadaannya memburuk kita harus ke vaskes yang terdekat. Kalau untuk terkait ini dokter, obat-obatan yang digunakan untuk misal kadang kan anak aktif ya dokter ya, jadi jatuh, luka, dan itu perlu nggak dok seperti itu? Ya, yang simple aja tuh kayak misalnya betadin atau betadin gitu-gitu. Boleh saja sih, cuman kalau misalnya kayak luka-luka yang kecil ya, luka-luka kecil biasanya orang tua tidak terlalu ya nggak apa-apa lah ya gitu. Tapi begitu berdarah-darah pasti harus ke rumah pasti sakit. Akan mencari fasilitas kesehatan. Ya itu pentingnya kita tahu. Misalnya kita sampai di satu kota, sampai di satu hotel, di situ penginapan misalnya, tanyakan kepada stafnya di mana ada rumah sakit terdekat yang layak lah ya, yang buka hari itu juga. Itu penting saya kira untuk dokter, ini kan orang tua menyiapkan tuh kadang juga bingung ya dokter ya, destinasi mana nih yang paling aman untuk anak-anak kecil terutama ya, apakah baiknya ke yang liburan outdoor dokter atau justru yang ke kota yang wahana-wahana yang di indoor atau bagaimana nih dok? Dari dokter anak rekomendasinya baiknya kalau liburan ke destinasi apa nih dok? Sebenarnya itu kan menyeimbangkan keadaan ya, menyeimbangkan keadaan kan, masing-masing keluarga mungkin punya kesibukan sendiri-sendiri atau keadaan lingkungan yang sendiri-sendiri. Kalau yang sering rumahnya di apartemen, kemudian sekolahnya juga yang tertutup pakai AC, mobil juga pakai AC, jadi anak ini tidak pernah kena udara luar, saya sarankan untuk mengumbar anak-anak ini. Jadi memberi kesempatan ya dokter ya, untuk bermain di tempat terbuka. Betul. Terutama pada anak-anak alergi. Anak-anak alergi yang punya bakat alergi itu sangat disarankan untuk dipaparkan ke alam terbuka. Ya, itu dibandingkan mereka sepertinya dilindungi di dalam rumah, tapi ternyata alergi justru makin bertumbuh kalau pada saat makin berat pada anak-anak yang ada di dalam rumah terus. Jadi tujuannya untuk memicu antibodi normalnya ya dokter ya, alaminya gitu ya dok. Jadi kena serbuk rumput, kena itu bisa meningkatkan kekebalan atau mengurangi alergi. Ya karena hirupan, yang paling banyak adalah hirupan. Tapi kalau yang di dalam rumah itu paling sering adalah justru kutu debu. Ya, jadi pada anak-anak yang sering bermain di dalam kamar ya, di ruangan terus kemudian harus tidur di atas kasur, di bawah, keinjek-injek debunya terbang-terbang terus, itu justru mereka sering alerginya sering kambuh. Oke dokter, ini kita masuk nih dok, udah banyak sekali pertanyaan dari ayah bunda di rumah melalui Instagram.
Yang pertama, selamat siang dokter. Dok, bagaimana kiat-kiat MCU, medical check up ya dokter, pada anak terutama saat musim liburan atau di musim wabah penyakit? Kalau anak disuntik vaksin influenza apa boleh? Kemudian ini berapa tahun sekali ya dokter untuk persiapannya? Oke, baik. Ya, terima Ini kasih tentang ya. vaksin ya dok ya, pencegahan ya dokter. Ya. Oke, MCU pada anak memang tidak seperti pada dewasa ya. MCU tidak selengkap, tidak sekompleks ya dokter. Jadi MCU itu di rumah sakit sendiri kan juga ada ya, ini untuk usia berapa, 30 sampai 40 ada itemnya ya. 40 sampai 50 itu kan ada itemnya semuanya. Mana yang diperlukan saja kalau untuk anak-anak. Bayangkan misalnya anak-anak yang dengan badan, misalnya anak 1 tahun, 2 tahun begitu, dengan jumlah darah yang hanya sekian saja, kemudian kita ambil banyak-banyak untuk pemeriksaan, nanti malah dapat anemia ya, anemianya. Ya, secukupnya saja. Misalnya kalau misalnya ada kecenderungan anak dengan pucat, misalnya kita curiga anemia, maka kita lakukan pemeriksaan HB, kemudian kadar zat besi dalam tubuh, kemudian kalau mau memeriksa vitamin D ya, diperiksa vitamin D supaya kita tidak terlalu khawatir ya, terlalu khawatir dan kita over terlalu banyak memberikan suplemen-suplemen yang tidak diperlukan ternyata ya. Zat besi itu juga terbatas. Vitamin D juga sesuai dengan kebutuhan, zinc juga sama, kalsium juga sama. Jadi tidak semua suplemen kita masukkan ke anak tanpa ada pemantauan, indikasi dan pemantauan ya. Dokter. Jadi mungkin kalau yang fotoronsen, kemudian treadmill, kemudian ada apalagi ya EKG kayak gitu-gitu, biasanya sesuai indikasi. Itu yang untuk MCU. Kalau untuk suntik influenza saya kira diperlukan ya, bisa diberikan pada anak di atas 6 bulan, kemudian diberikan kalau di bawah 9 tahun dilakukan 2 kali dulu, selisih 1 bulan, kemudian baru diulang tiap tahunnya. Tiap tahunnya. Iya, kalau itu anak sudah di atas 9 bulan, 9 tahun, maka langsung diberikan per tahun saja. Langsung per 1 tahun. Iya. Oke. Jadi vaksin juga perlu ya dokter ya? Saya kira perlu, tidak hanya influenza saja ya. Kalau bisa dilengkapi yang ada di buku KIA itu bisa itu dilengkapi. Sudah dengan dasar rekomendasi ya dokter? Iya, untuk di Indonesia. Nanti kalau misalnya kita mau mainnya ke luar negeri, kita juga harus tahu vaksin-vaksin apa yang harus dilengkapi untuk pergi ke sana. Oh iya. Dan jangan lupa vaksin bisa juga dilakukan di Rumah Sakit JIH Solo. Tentunya betul. Dengan dokter spesialis anak yang ada di Rumah Sakit JIH. Silahkan. Gitu ya. Silahkan ya dokter. Silahkan datang sesuai dengan jadwal dokter anaknya masing-masing gitu. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan kedua dokter. Halo dok. Sepenting apa penggunaan masker untuk anak karena anak sering batuk, sering bersin dan ada komorbid asma. Cegah anak kena pneumonia dan ISPA dok. Bagaimana nih dok tipsnya? Baik. Ya, masker boleh atau baiklah digunakan. Tetapi tidak boleh digunakan oleh anak di bawah 2 tahun. Karena mereka belum bisa bilang ampek. Ya ternyata dia susah napas dan sebagainya, nutup ke enak atau tidak pemakaiannya, dia tidak akan bisa bilang itu. Nah, kemudian bahwa dipakai di tempat-tempat umum, apalagi yang tertutup kayak di pesawat, kayak di tempat tertutup begitu, ya bagus lah ya, lebih mengurangi kemungkinan untuk kena virus ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya bagaimana kita mengelola atau menjaga saluran nafas kita dalam keadaan yang baik. Artinya kuman dan virus dan bakteri itu cuma seberapa sih? Ya, melewati masker yang kita pakai, masker medis yang bukan yang masker yang mungkin dulu kita mengenal N95 dan sebagainya ya. Itu dengan
lebih menutup. Begitu dengan kita yang pakai yang biasa itu kan tidak bisa 100% kita mencegah kuman masuk karena segitu saja ya. Kumannya begitu kecilnya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah punya pertahanan tubuh yang untuk masuknya kuman. Kalau saluran nafas, saluran cerna kita dalam keadaan yang baik dan sehat, maka dia punya kemampuan untuk mencegah kuman masuk. Jadi kuman itu yang kita kena hirupan kita, kena termakan kita tuh tidak gampang aja masuk ke dalam tubuh, karena dia akan pagernya rapat semuanya, saya nggak bisa masuk, dia lewat saja. Kemudian dia akan mati oleh zat-zat yang ada di dalam tubuh kita, kayak asam lambung ya, kemudian ada dari sel-sel pertahanan tubuh kita akan menyerang dan mematikan kuman tersebut. Tetapi kalau kita membuat saluran nafas dan saluran cerna kita dalam keadaan yang tidak sempurna atau tidak sehat, maka kuman apapun yang cocok akan masuk ke dalam organ itu akan masuk dengan mudah. Nah, apa yang membuat contohnya ya kerusakan ya, pada saluran? Makanan minuman yang membuat iritasi, ya iritan ya, kita tahu lah. 4P ibu-ibu bilang, penyedap rasa, pemanis buatan, pewarna, pengawet ya. Betul. Itu kalau kita mengkonsumsinya ya jarang-jarang, lebih bijaksana mengkonsumsinya, tubuh kita masih bisa mengatasi lah. Tetapi kalau pagi ini, siang ini, sore ini, besok lagi, nah ya lama-lama kita jadi udah rusak duluan semuanya, ya, sehingga nanti kesan kita, kok anaknya gampang sakit ya dok, gitu ya, perlu vitamin apa, wah ya harus diperbaiki. Jadi fokusnya adalah pencegahannya ya dokter, pencegahannya pakai dari dalam tubuh sendiri dulu, tubuhnya gitu. Sendiri kita jaga, kemudian kita pakai masker kalau diperlukan. Iya. Oke, kita lanjut ya dokter ya, karena ini cukup banyak pertanyaan juga ya dokter dari ayah bunda gitu. Boleh. Selamat siang dokter Lucy, saya memiliki anak disabilitas dan autoimun. Apa kebutuhan kesehatan yang harus beda dengan anak yang normal terkait dengan suplemen vitamin dan medical check up yang wajib apa saja dok? Terima kasih. Nah ini ada kekhususan ya dokter ya, anaknya disabilitas kayak gitu. Ini apakah ada berbeda juga dok dengan anak pada umumnya? Ya memang tergantung, autoimun itu kan bermacam-macam ya. Disabilitasnya juga sederajat yang seperti apa. Saya kira kalau dari anak-anak yang sudah terdiagnosa dengan ada disabilitas dan autoimun, biasanya dari dokter sudah warning beberapa hal yang harus dievaluasi ya, harus diawasi. Kemudian MCU-nya juga tergantung kebutuhan kondisi sakit pasien tersebut, ya apa yang diganggu, yang terganggu apa ya, yang terganggu apa, dan itu yang harus, misalnya kalau ada anak-anak yang menggunakan kortikosteroid jangka panjang, misalnya begitu, kortikosteroid jangka panjang, maka berat badan, panjang badan ya harus diawasi terus. Kemudian mungkin ada sel-sel imunnya ya yang terganggu nggak dengan pemberian kortikosteroid yang panjang seperti itu. Nah, nanti mungkin ada juga pemeriksaan tulang ya, foto ronsen untuk mengevaluasi tulang-tulangnya. Karena ada dampaknya ya, betul. Jadi itu memang karena ya tidak secara khusus disampaikan, mungkin itu tadi biasanya dokter yang sudah mendiagnosa ini akan memberikan list ya apa saja nih yang perlu diperhatikan ya dokter ya. Betul. Jadi memang prinsipnya tidak terlalu berbeda ya dokter? Tidak terlalu berbeda, sesuai dengan kebutuhan pasien masing-masing. Tapi yang lainnya sama dengan anak-anak yang sehat. Ya. Oke dokter, kita lanjut pertanyaan keempat dok. Ini ada dari
Smart holiday jelang akhir tahun. Ada tipsnya untuk anak aman liburan di jalan, anti tantrum dokter. Kemudian berangkat sehat, pulangnya pun juga sehat dok, kayak gitu. Nah, mending minum suplemen apa makanan sesuai dengan itu ya dokter, edukasi piringku itu gitu. Jadi ini harapannya liburan berangkat sehat. Ya itu selama itu kan kita, harapan kita semua ya dokter termasuk ya. kita mengadakan mengadakan health talk hari ini. Betul, tujuannya ini itu ya dok. Ingin sekali membuat keluarga sahabat JIH berangkat liburan ya, selama liburan dan liburan dalam keadaan aman sehat, ya. Ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, makanan aman, makanan minuman yang aman. Saya kira sebenarnya kita semua tahu makanan minuman aman itu sebenarnya tahu ya. Makanan sehat, mana yang disebut junk food, yang mana ya, itu sebenarnya artikel banyak, kita juga sudah tahu ya secara umum, tapi ada yang nggak apa-apa. Nah itulah ya yang jadi persepsi terhadap makanan sehat itu yang perlu kita belajar bersama ya, kalau itu ya makanan yang sehat, kita sudah bisa menjaga itu tadi semuanya yang betul, dok. Ya, menjaga supaya nggak gampang ketularan, nggak gampang. Kalau anti tantrum ini tergantung nih kebiasaan di rumah sebelumnya. Ya, maka kalau yang supaya kita bisa mengatasi tantrum pada anak itu yang paling baik adalah meningkatkan kualitas liburan di rumah. Sehingga kita tahu betul kenapa anak saya suka tantrum ya, karena mungkin pada bapak ibu yang bekerja seharian setiap harinya bisa mengelola putra putrinya untuk memperbaiki yang kita tidak bisa kerjakan di hari-hari kerja weekday-nya itu sangat-sangat bisa untuk dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini. Sebenarnya jadi itu intens gitu ya dok. Intens. Saya beberapa kali menemui beberapa keluarga yang melakukan itu, mereka menemukan beberapa hal yang mereka baru tahu saat liburan di rumah selama itu. Ya, oh ternyata anak saya tuh suka musik ternyata. Oh anak saya ternyata suka apalah, mungkin ada yang buruk, ada yang baik, itu terekam waktu dilihat saat liburan di rumah. Karena benar-benar full time ya, full time mengawasi dan bersama mereka ngobrol sama anak-anak, kemudian melihat tingkah mereka dari pagi sampai tidur sampai pagi lagi, sampai kita lihat cara tidurnya pun kita bisa lihat. Ternyata anak saya kalau siang boboknya nungging di situ. Jadi prinsipnya liburan ini sebenarnya nggak harus keluar rumah ya, dokter ya. Semuanya jadi bisa dilakukan. Bisa dimanfaatkan juga liburan di rumah itu lebih berkualitas juga. Ya bisa, gitu, kalau yang memang memerlukan itu ya, misalnya itu tadi yang biasanya saya nggak tahu anak saya pipis berapa kali sehari, misalnya begitu. Kadang suka ditanyain dokter juga ya, terakhir pipis jam berapa? Iya. Ternyata ada ini penting juga, informasi seperti itu ya kita bisa temukan. Oke, kita lanjut ya dokter ya. Jadi ini bagaimana dok cara agar anak tetap happy, tetap semangat, sehat dan anak lahap makan ketika liburan. Anak kan maunya selama liburan ini main saja, makannya jadi tidak teratur. Kadang tips feeding rules yang sudah diterapkan di rumah jadi kacau kayak gitu. Nah ini spesifik anak kurang lebih usia 3 tahun. 3 tahun ya. Sebenarnya kan secara umum ya tidak waktu liburan saja. Sebenarnya feeding rules itu adalah responsive feeding. Ya, tetap responsive feeding itu tetap kita jaga. Jadi mungkin ya kita kan tidak tahu ya dalam perjalanan dilakukan pada saat anak di mana aja dia bisa bilang, karena respon feedingnya dia di situ, bukan di jamnya. Bukan di jamnya. Mungkin kita makan nanti harus jam 7, jam 1, jam 6 gitu ya. Padahal dia jam 7 belum lapar. Disuruh maem
ya nggak mau. Nah ternyata dia benar-benar lapar dan pengen makan di 8:30, boleh dong. Nah kalau perjalanan kita kira-kira ini jam 7 anak saya belum mau makan, oke saya mau perjalanan kira-kira 3 jam, maka saya akan mempersiapkan bekal. Kapan saja anak saya pengen makan di jalan, Sudah saya nggak harus gitu. nyari-nyari. Mampir-mampir ya, Nah dokter ya. itu jadi responsive feeding ini yang akan menjaga mood anak-anak ini terhadap acara makan. Ya memang kalau kita orang dewasa beda lagi. Ini sebenarnya belum lapar tapi dapatnya restoran sekarang, ya udah makan aja gitu ya. Anak-anak tidak bisa seperti itu. Pasti kalau dia nggak lapar ya Nggak itu mau, tadi ya nggak mau. Nanti waktunya lapar, wah jadi rewel, wah makan nanti tuh sebentar, masih 2 jam lagi nih sampai restoran. Misalnya begitu, maka salah satu triknya seperti itu mungkin ya. Wah ini jam 7 belum mau makan, padahal kita udah mau berangkat, ya sudah bawakan makanan pada yang aman ya, tempat yang aman, tetap ada cuci tangan dan sebagainya dengan hand sanitizer atau air juga boleh, silahkan. Bahwa anak ini masih mendapatkan makanan pada saat dia memang membutuhkan. Itu membuat nyaman semuanya. Jadi memang yang diperlukan itu adalah kita perhatian ke responsif atau mulai ada rasa laparnya itu betul, ya dokter. ingin Jadi makan jangan kapan. ikut ke polanya dewasa ya dokter ya. Kalau dewasa kan sehari 3 kali pokoknya jam ini gitu. Jadi tidak terpatok pada jam saja ya dokter ya tentang feeding rules ini sendiri. Jadi yang kita dapatkan itu sebenarnya orang dewasa pun seperti itu ya. Peraturan bahwa jam 7 itu harus sarapan itu nggak ada ya sebenarnya ya. Saya makan sarapan aja kan. Saya makan sarapan jam 7 karena jam 8 harus sampai kantor. Tapi kalau liburan ya kita makan jam 8, jam setengah 9 juga ya alhamdulillah tidak apa-apa. Ya. Justru yang menjaga mood itu nanti mood yang nyuap sama yang suap. Karena ini ya dok saling berhubungan ini ya. Kalau sudah yang sini tidak mood, yang sini naik darah ya. Tantrum dua-duanya. Iya. Oke, kita lanjut ya dokter. Assalamualaikum dokter. Bagaimana memilih bekal sehat untuk anak dok? Kadang ibu menyajikan makanan cleaning eating berupa sayur, salad, buah. Itu anak justru tidak mau gitu. Ada tips nggak dok cara membuat bekal yang sehat untuk anak-anak? Wah, kita harus masak ini kalau gitu ya. Nah, saya sebenarnya pengen tuh bikin kayak demo ya, bikin demo bekal ya dokter ya. Makan sehat yang disukai anak-anak. Sebenarnya yang tahu selera makan anak kita itu kita. Iya. Jadi mungkin kalau kita dapat dari internet, dari medsos gitu, mungkin jadi inspirasi saja. Tapi tidak semua anak harus mau yang kayak di sini ya gitu. Yang kayak di konten ya. Iya. Kamu harus mau makan yang kayak begini enggak. Kita bisa mengutak-utik ya. Misalnya saya biasanya bertanya pada dok, anak saya nggak mau sayur, gitu kan? Nggak mau sayur. Ya. Mau sop mau nggak? Nggak mau sop. Gorengan mau nggak? Oh mau, suka itu. Bagaimana dengan bakwan doyan? Nah, kalau ada anak yang lain mau sop, anak saya makan bakwan dengan air segelas, kan sebenarnya yang masuk sama. Iya kan, tapi bentuknya berbeda dan anaknya suka yang mana. Beda, gitu. Kemudian suka telur enggak mau sayur dok gitu. Terus suka telur dadar enggak? Oh suka. Ya tinggal blender sayurnya, masukkan telur dadar, dibikin omelet, bisa dicemil. Jadi nggak harus wujudnya sayur gitu. Betul. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan ya. Misalnya kamu tuh harus mau nih sayur lodeh gitu ya, yang di air kemplung-kemplung. Gitu. Mungkin persepsi anak juga beda kali ya dokter ya. Jadi kayak males aja gitu ya dok lihat. Ada lagi anak yang maunya cuma sop misalnya begitu. Maunya cuma sop. Oke. Sop jangan yang pakemnya sop lah. Harus cuman wortel, kobis sama ya
apa namanya buncis masukin jadi sop, bayam masukin jadi sop. Oke. Sop modifikasi dok. Iya. Berarti memang harus ini ya kreatif ya, dokter ya dalam dengan mengolah makanan itu untuk anak. Bagaimana caranya tetap di koridornya ya, Iya. artinya amannya tetap, tapi bagaimana anak ini moodnya terhadap atau persepsinya terhadap makan itu baik. Karena makan itu tidak hanya akan dilakukan di kali ini Itu saja, betul. ya kan? Sekarang dipaksa bisa, besok gitu bisa. Tapi nanti siang, nanti sore kita tidak dapat kesempatan apa-apa. Iya, jadi males ya, semakin menghindar ya dok. Jadi makanan kayak sesi makan tuh kayak nggak menyenangkan. Cara menghindar anak-anak tuh banyak sekali. Ada yang pura-pura ngantuk, ada yang jadi nangis, bingkem ada aja yang juga ada dok. Lepeh, muntah pun ada, sampai muntah pun ada. Iya, jadi padahal kan muntah itu nggak gampang ya kalau nggak pengen muntah. Iya, tapi anak-anak bisa. Anak bisa muntah untuk menghindari sesi makan itu ya dok. Betul. Jadi persepsi, tapi tolong tetap di jalur amannya, ya. Jadi tadi kalau mau sayur ya, misalnya salad nggak mau ya, itu tadi bikin bakwan boleh, bikin tempuranya Jepang itu. Oh iya kan, tempura tuh dipakai piring sayuran yang bagus. Ini kayak waktu kita di restoran sana misalnya begitu ya, bikin nugget sayur juga bisa ya. Kalau bikin nugget sayur tolong jangan sayur saja. Oh iya, sekalian proteinnya iya, supaya enak. Dia sukanya apa? Sukanya udang dok, ya boleh sayurnya tambah ada udangnya, ada telurnya. Jadi nggak harus wujudnya sayur, sayur harus dipanci, wujudnya ya? ayam, itu enggak ya dokter, boleh diolah, boleh. Yang penting tetap memperhatikan prinsip keamanan, kesehatan dan kandungan gizinya ya dokter ya tentunya. Oke dokter, kita lanjut nih dokter. Dok, jika anak ada gejala mengi dok, tipsnya apa ya dok ya? Apalagi anak tidak terbiasa liburan di kampung halaman neneknya. Nah ini tanpa AC, anak sering alergi gatal dan sesak nafas dokter. Baik, jadi mungkin riwayat asma kayak gitu. Asma ya. Biasanya sih bukan karena nggak ada AC. Biasanya loh ya. Ya biasa. Ke rumah nenek ini tadi konteksnya ke rumah nenek ya. Coba perhatikan kalau seorang eyang kakung, eyang putri sudah tinggal mereka berdua dengan dalam atau rumahnya yang besar dengan kamar yang 3 atau 4 kamar, pasti kamar-kamar tersebut jarang dipakai. Iya. Ya, dipakai kalau liburan aja. Ya, kalau ada putra-putranya rawuh semuanya, wah ini pakai kamarnya itu. Misalnya dalam 3 bulan tidak pernah dipakai, ya itu maka kutu debu banyak di sana. Ya, kutu debu banyak di sana. Apalagi terus anak-anak suka ke tempat eyang, loncat-loncatlah di kasur. Ting. Itu sering sekali yang membuat serangan asma. Ya. Misalnya pun ada AC-nya, tapi AC-nya sudah lama tidak dipakai atau dibersihkan, itu juga malah menambah kalau saya bilang ya, untuk trigger untuk sesak ini tadi. Karena untuk alerginya. Ketika AC itu pasti ruangannya tertutup kan ya dok ya, ventilasinya pasti. Sinar matahari tidak masuk dengan baik. Kemudian satu lagi, kalau di tempat nenek, aduh sudah lama nggak ketemu cucu-cucunya, pasti disediakan makanan yang disukai oleh cucu-cucunya, entah itu sehat atau tidak sehat, tapi saya mau memberikan sesuatu untuk cucu saya biar seneng lihat anak-anak. Oh kalau ke tempatnya nenek boleh makan permen, nah itu justru itu kadang-kadang yang bisa bikin. Jadi mungkin monggo di setiap rumah, di setiap lingkungan punya hal-hal seperti itu ya. Misalnya tanpa AC, nggak apa-apa, nggak pakai AC, tapi ternyata pakai kipas angin. Gitu ya, bukan anginnya yang bikin masalah tapi debu di ruangan itu yang terus itu juga bisa jadi pemicu ya. Dan ini dok, tipsnya dokter kalau memang punya riwayat asma kayak gitu, kemudian ke tempat yang misalnya itu tadi dengan keadaan yang tadi, bersihkan dulu ruangannya, ganti spray, kalau perlu kita
jemur kasurnya dulu, sebelum mengelap, iya sebelum dipakai. Jadi neneknya ini dok Ya jangan, kasihan Eyang. Iya, terus mungkin kita waktu datang bisa melakukan jadi itu sebelum dulu. ditempati si Ya, kecil betul. ya dokter ya. Jangan nyapu tapi ngepel dulu. Kemudian jangan pakai kemucing ya, jangan pakai sulak ya, kemucing itu, tapi pakailah lap basah untuk furniturnya. Furniturnya untuk mengurangi debu-debu yang lama. Jadi dibersihkan dulu, dipastikan gitu ya dokter ya. Betul. Hati-hati juga dengan sofa-sofa yang yang soalnya jarang loncat-loncat dipakai. Iya betul. Nanti semua biasanya nggak pernah gelar karpet karena cucu-cucu datang karpetnya dibuka semuanya untuk gulung-gulung. Gulung-gulung. Itu juga bisa jadi salah satu faktor. Dan tentunya juga obat yang memang sudah harus disiapkan, tetap disiapkan gitu. Semuanya mulai dari yang biasa dipakai di dalam rumah, di rumah, semuanya dibawa. Kalau misalnya punya inhaler dan sebagainya harus dibawa. Dan satu lagi tadi rumah sakit terdekatnya di mana. Harus tahu dulu ya dokter ya. Betul. Buka apa tidak, ada dokternya apa tidak. Jangan liburan juga tutup ini. Oke dokter, terima kasih. Kita lanjut ya dokter ya. Nih, dok, saya seorang ayah memiliki 2 anak, satu masa sekolah dan satunya masih MPASI. Ada tipsnya dok, jaga kesehatan anak yang beda usianya cukup berjarak gitu dok. Ini ayah ibunya pusing gitu dok. Nomor 1 harus siap pusing. Karena kita memang akan melakukan kegiatan yang ekstra yang kayak nggak di rumah ya. Memang setiap keluarga atau setiap pribadi mungkin punya kemampuan untuk supaya saya kalau sudah sampai tahap ini saya sudah nggak mampu pusingnya itu ya. Tapi ada yang saya suka berpusing-pusing seperti ini. Nah, nanti monggo diukur sendiri dan didiskusikan diukur sendiri apakah saya bisa mencapai di situ. Kalau memang belum mampu ya saya mampunya hanya pergi selama 3 hari. Ya jangan pergi seminggu dulu. Gitu. Tapi kalau saya siap untuk ekstra ya dalam 1 minggu silahkan ya. Nanti kalau untuk MPASI sebenarnya MPASI itu kan sebenarnya sama dengan makanan kita tapi tidak pakai gula garam gitu saja. Dan sesuai umur ya. Kalau misalnya anak antara 6 bulan sampai 9 bulan kita bisa bawa saringan nih kemana-mana bawa saringan ada telur di scramble, kemudian kita saring sudah dapat telur yang bisa dimakan sama nasi atau kita pesan bubur gitu, bubur kita saring lagi sudah bisa jadi MPASI. Kalau anak sekolah ya sama dengan kita, di atas 1 tahun sudah sama dengan kita. Kalau bisa itu tadi cari makan yang bisa kita pesan, request ya. Jangan misalnya bikinkan sup, saya pesan sup dimasak kemudian tidak pakai gula garam, bisa. Jadi disesuaikan ya dokter ya. Jadi ya kalau masih punya anak di bawah 1 tahun kita tidak bisa berharap bepergian seperti punya anak yang SD. Pasti kerepotannya akan lebih banyak pada anak-anak yang di bawah 1 tahun ya. Jadi ya harus bersiap diri. Persiapannya sesiap apa disesuaikan. Jadi tidak pusing nanti. Dok, terkait dengan ini menarik nih dok, MPASI ini kalau misal diganti dengan Fortif gitu dok, yang kan banyak ya ini yang sudah dijual bebas juga kayak gitu, bagaimana dok? Apa itu bisa menjadi pilihan sementara gitu? Jadi kalau misalnya itu instan ya, makanan instan mungkin harus dicoba dulu di rumah. Jadi jangan dicobakan pada saat pergi itu. Kalau memang Jadi kalau misalkan ada yang memang tidak bisa menerima ya, tidak bisa menerima makanan instan, entah rasanya dia nggak suka, entah ada bahannya yang dia tidak bisa, entah keluar alergi dan sebagainya, nanti kita sudah bisa melihatnya waktu di rumah, sehingga saya bisa nggak ya pakai
makanan instan ini. Jadi nyobainnya jangan waktu liburan. Jangan waktu liburan, ya. Jadi tambah pusing liburannya. Betul. Loh, mereka nggak doyan, nggak doyan karena rasanya berbeda dengan masakan mamanya. Iya betul dok. Betul, jadi dicoba dulu sebaiknya. Coba dulu seminggu, 2 minggu atau 1 bulan sebelum. Ada kecocokan nggak nih makanan dengan betul. anaknya? Ada reaksi atau efek samping atau bagaimana? Tapi sebenarnya itu bisa juga ya dok, kalau misal cocok. Ya memang tidak terlarang. Ya memang tidak terlarang kan, makanan instan itu tidak terlarang, tapi harus bijaksana menggunakannya. Ya bagaimanapun itu pabrikan dan kita tidak tahu persis isinya apa saja. Untuk anak saya bagaimana. Kalau ibu yang masak kan saya tahu, saya pakai minyak ini, saya pakai kecap ini, saya pakai itu. Kandungannya seberapa pun juga tahu ya dokter ya. Oke, gitu. Kita lanjut ya dokter ya. Ini untuk bayi idealnya berapa bulan bisa diajak keluar kota dengan kendaraan pribadi ya dok? Dan untuk car seat apakah disarankan atau ada saran lain terkait dengan berpergian dengan bayi? Ya, ini mungkin bayi-bayi yang masih di bawah 1 tahun ya dokter ya. Iya, kalau saran saya untuk bayi-bayi ya kalau bisa di rumah dulu. Satu ya. Kenapa? Karena sistem imun mereka masih sangat rentan ya, karena masih sedang membuat, mereka sedang bersiap-siap. Di sana ada imunisasi, itu kan juga persiapan untuk mereka terjun ke masyarakat sih sebenarnya ya. Itu juga secara alami juga sistem pertahanan tubuh mereka, sistem imun mereka juga baru membangun ya. Jadi kalau sebisa mungkin masih bisa ditahan, mereka tidak bepergian yang banyak orang. Ya, banyak orang dengan kendaraan umum dan sebagainya. Kalau ini dengan pribadi silahkan, misalnya mau dibawa keluar kota ke tempat eyang. Kan yang tinggal di sana cuman eyang, ya nggak apa-apa. Di dalam perjalanan kendaraan pribadi silahkan. Semua keperluan kayak di rumah ada di dalam mobil, termasuk air bersih. Betul, air bersih. Ya, mau bawa air bersih untuk air cebok, untuk air cuci tangan, silahkan. Dan kemudian pada bayi ini kan sangat tergantung dengan mood mamanya. Jadi tidak boleh ada target jam sekian harus sampai sana, nggak boleh ada istirahat. Mamanya sambil gendong sudah pegel semua, terus mamanya sudah mulai nggak enak gitu, bayinya rewel gitu. Ya, itu juga sangat mempengaruhi juga paling aman memang anak-anak bayi itu yang masih sama mamanya dan masih netek mamanya, itu jauh lebih aman sebenarnya. Dibandingkan mereka yang harus sudah makan atau pakai susu formula yang harus bikin dan sebagainya, itu lebih aman yang pakai ASI. Cuman ya itu tadi tergantung dengan kendaraan. Car seat saya kira bisa tergantung car seatnya ya, tergantung car seatnya bagaimana, sesuai standar keamanannya silahkan ya. Dan disesuaikan usia juga ya. Ya, tidak harus selalu di dalam car seat, boleh di peluk ibunya juga boleh ya. Karena kadang-kadang ada beberapa bayi yang tidak mau ditaruh di car seat. Iya dok, karena belum terbiasa juga bisa. Dan jauh dari orang ya. Dia masih suka yang nempel-nempel ke orang ya. Biasanya anak-anak sampai bayi-bayi sampai 3 bulan itu seringkali mereka pengennya nempel orang. Jadi belum mau. Jadi disesuaikan saja ya dokter dengan kondisi anaknya bagaimana. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dokter nih. Apakah tempat berenang yang menggunakan kaporit ini dapat menyebabkan penyakit kulit tertentu pada anak dokter? Bagaimana efeknya jika air berkaporit tersebut terlalu sering tertelan oleh anak? Nah ini ceritanya liburannya lagi di waterboom ya, berenang-berenang ini dokter nih. Keamanannya bagaimana nih dok secara kesehatan? Sebenarnya kalau dari pihak kolam renang, kalau yang mereka profesional dan mereka tahu aturan dan mengikuti aturannya, biasanya ada ya di papan di situ pH-nya berapa, kaporitnya gitu-gitu ada biasanya. Dan
masih aman sebenarnya kalau memang mereka mengikuti peraturan yang standarnya, ya masih mereka aman. Tapi ya itu tadi kita nggak tahu ya dari yang dilakukan oleh para pengelola kolam renang ini. Jadi saya kira kalau tertelan ya sebaiknya memang tidak tertelan oleh bayi ya. Berarti anak-anak. Kebijakan orang tua aja nih ya dokter ya, kalau tahu memang ini belum bisa berenang yang kemudian di tempat, kan kadang-kadang kita bisa bau ya kapur tercium menyengat sekali, ada yang enggak seperti itu. Oke. Jadi memang sahabat JIH, ayah bunda dimanapun berada ya, terkait dengan persiapan liburan ya dokter, ini juga disesuaikan dengan kemampuan keluarga masing-masing seperti itu. Dan juga tentunya dengan kondisi kesehatan anggota keluarga ya dokter. Jadi tidak perlu memaksakan ya dokter ya, karena tadi liburan yang berkualitas itu bisa dibangun dari liburan di rumah. Bisa, semuanya bisa kita lakukan kan. Tujuan liburan itu apa sih? Tujuan liburan kan mau refreshing, mau yang nyaman, mau bersenang-senang, quality time. Bagaimana saya ngobrol sama anak-anak, ngobrol dengan suami, ngobrol dengan istri mengenai anak-anak dan sebagainya. Nah, saya kira kalau tujuannya itu, maka kita akan mengemas liburan itu juga yang bisa menimbulkan suasana seperti itu. Iya, betul. Jadi tidak harus ya dokter, tidak harus sama kota dengan orang lain. Tidak harus sama dengan yang lain kayak gitu. Oke dokter, terima kasih sahabat JIH semuanya, partisipasinya sudah mengikuti Health Talk kita pada siang hari ini. Dokter boleh closing statement dulu untuk pesan ayah bunda semuanya di rumah, bagaimana dok? Baik, untuk sahabat JIH dan keluarga yang akan berlibur, semoga mendapatkan liburan yang aman, yang nyaman, yang sehat, dengan beberapa tips-tips yang kami sampaikan tadi, disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan dan suasana lingkungan dan sebagainya, sehingga nanti bisa mendapatkan liburan yang berkualitas, yang menyenangkan, membuat mood booster bagi seluruh keluarga. Iya, begitu ya sahabat JIH. Dokter Lucy, ini pasti sudah banyak sekali yang menanyakan kalau mau ketemu dengan dokter Lucy ya, konsultasi mungkin medical check up untuk anaknya, persiapan liburan nantinya, itu bisa kapan dokter jadwalnya dokter? Sebenarnya semua untuk jadwal dokter anak di JIH kita bisa lihat di mana? Ya di website. Di website, di website media untuk sosial. Untuk kami, saya sendiri ada di Senin sampai Jumat pagi dan sore, nanti jadwalnya ada di sana. Silahkan untuk kami punya 9 dokter anak di Rumah Sakit JIH Solo. Silahkan pun ada Sabtu dan Ahad Minggu kita tetap ada poliklinik anak. Oke, siap dokter. Jadi sahabat JIH, ayah bunda gak usah khawatir ya dokter. Insya Allah kita satu minggu itu selalu ada dokter anak yang melakukan pelayanan. Kalau mau liburan ke Solo, boleh juga mau ngecek ya dokter ya, cek kesehatan ya dokter ya. Berlibur, bukan berlibur ke JIH ya, boleh kalau diperlukan bisa menggunakan fasilitas di Rumah Sakit JIH Solo. Oke, terima kasih juga untuk sahabat JIH yang sudah tadi ya berpartisipasi. Ini ada pemenang giveaway. Saya bacakan ya untuk akun-akun yang pemenang. Selamat untuk akun-akun pemenang. Ini yang pertama ada Elsa Nanda Priana. Kemudian yang kedua ada Wiwit Sanjana. Yang ketiga ada Aguswi DD90. Dan yang keempat ada Sherly DCH. Nah, selamat kepada akun-akun yang memenangkan giveaway. Tentunya nanti akan dihubungi oleh petugas rumah sakit kami melalui Instagram.
Nah, nanti kita akan berikan ini ya dokter ya, voucher khususnya nanti di sana. Silahkan langsung dikontak juga, boleh langsung ke akun resmi di Instagram Rumah Sakit CIH Solo. Gitu ya dokter. Dokter Lucy, terima kasih banyak atas ilmunya, kemudian juga sharing terkait dengan persiapan liburan yang aman dan sehat untuk keluarga kecil. Harapannya juga sahabat CIH, ayah bunda semuanya bisa mempersiapkan liburan ini dengan sebaik-baiknya sehingga liburan keluarga bisa berkualitas dan sehat. Mungkin dari saya Ina Agustin cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.